tim putri timnas Indonesia di SEA Games juga gagal, guys. Kalah di semifinal, bantai Vietnam 5-0. Nah, tahun 2025 ini sebagai refleksi akhir tahun, kita merasa sangat terguncang dengan berbagai hal. Mulai dari pemecatan STY, penunjukan Patrick, kemudian lolos ke round 4, dan gagal di round 4. Tidak lolos ke Piala Asia U23, kemudian gagal di AFF U23, kemudian gagal di SEA Games U22, kemudian gagal lagi di Timnas Putri di SEA Games. Nah, sepak bola kita nampaknya mesti dievaluasi secara menyeluruh. Nah, hal tersebut sedikit terobati dengan bagaimana rapor pemain timnas kita di Eropa, di liga-liga top, terutama Liga Italia, Liga Prancis, kemudian Liga Jerman, maupun Eredivisie serta Liga Belgia. Nah, ini ada 8 pemain yang akan kita ulas di Liga Top Eropa. Yang pertama yaitu Mönchengladbach versus Wolfsburg, di mana Mönchengladbach klubnya Kevin Dix akhirnya kalah 1-3 di kandang karena Wolfsburg saat ini sedang dalam top performa, sehingga tim dari Borussia Mönchengladbach yaitu Kevin Dix tidak mampu menahan serangan-serangan dari Wolfsburg sehingga kebobolan sampai 3 gol. Nah, saat ini Mönchengladbach masih berada di papan tengah. Saat itu bermain Kevin Dix di back tengah dengan penampilan lumayan baik. Dan mudah-mudahan di penampilan berikutnya mereka mampu menangkan pertandingan. Kemudian di Liga Serie A ada 2, yaitu kebetulan menonton, yaitu Torino versus Cremonese. Di babak pertama Cremonese bermain baik, serangan jual beli serangan antar dua tim, dan serangan ke Cremonese mampu dimentahkan oleh Emil Audero maupun oleh bek Cremonese. Namun di pertengahan babak kedua harus kebobolan dari scrimmage, kemudian bola lob scrimmage kemudian dituntaskan dengan tendangan luar kotak yang tidak bisa ditepis oleh Emil Audero, sehingga timnya kalah 1-0 di kandang Torino. Cremonese sendiri juga masih berada di papan tengah, dan penampilan Emil Audero dalam pertandingan tersebut bernilai hijau positif meskipun kebobolan 1 gol. Baik, lanjut ke AC Milan dan Sassuolo. Nah, ini malam tadi saya kebetulan nonton, sangat bersyukur sekali hasil akhirnya. Meskipun bermain draw, tapi ingat, ini adalah raksasa yang lagi memimpin puncak klasmen, AC Milan. AC Milan juga dalam tren positif dengan rentetan kemenangan baik di Eropa maupun di Liga Serie A sendiri. Sassuolo sejak pertengahan atau akhir babak pertama sudah ketinggalan 2-1, kemudian hingga penghujung akhir babak kedua masih tertinggal 2-1. Namun 10 menit akhir mereka mampu dengan tiktokan yang baik dari striker dan gelandang termasuk pemain sayap, sehingga menghujam ke sebelah kiri gawang dari AC Milan, sehingga skor berakhir 2-2. Penampilan dari bek kita sendiri di Sassuolo juga sangat baik dalam pertandingan tersebut, meskipun tidak ada penyelamatan yang krusial, namun hadangan maupun bola mentah yang dibuang oleh Jairses juga banyak penyelamatan-penyelamatan yang mampu memberikan hasil positif. Sebagai raksasa AC Milan tentunya sangat sulit ditaklukkan di kandang. Nah, ini Sassuolo bisa menahan imbang sehingga meraih poin 1 di kandang AC Milan. Nah, Liga Prancis sendiri ini sangat mengecewakan. Lille memang menang 3-4, namun pemain timnas yaitu Kelvin Verdong tidak bermain karena cedera hamstring. Sementara yang menempati posisi Kelvin Verdong yaitu Raut bermain selama 88 menit, dan di menit 88 dia kartu merah. Nah,
Nanti setelah dia kartu merah, tentu di pertandingan berikutnya dia akan dihukum setidaknya 2 pertandingan. Saya tidak menonton pertandingan, entah itu 2 kartu kuning menjadi kartu merah atau kartu merah langsung. Nah, kalau 2 kartu kuning berarti 1 pertandingan. Nah, kalau kartu merah langsung maka akan dihukum 2 pertandingan, tidak bisa diturunkan di Liga Prancis atau Ligue 1. Nah, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Kevin Perdong sudah sembuh dan bisa diturunkan menempati posisi perawat tersebut, kembali ke jalur kemenangan tentunya. 3-4 Auxerre dibantai oleh Lille di kandang, dan hasil ini menempatkan Lille tetap di papan atas, yaitu posisi 4 di zona Liga Champions tentunya di klasemen Liga Prancis. Kita lanjut ke pemain kelima, yaitu di Eredivisie ada Fortuna Sittard yang kalah di PSV Zwolle, kalah, dan Justin Hubner sedang disuspend dan tidak diturunkan di pertandingan tersebut, dan namanya pun tidak ada di DSP. Nah, mudah-mudahan pertandingan berikutnya di Fortuna Sittard Justin Hubner mampu menunjukkan kualitasnya kembali sebagai bek kawakan timnas Indonesia di bek tengah sebelah kiri maupun di CB kiri ataupun di alas kiri, maksudnya bek sayap kiri. Nah, kemudian ada Nathan Choaon di Willem II, kalah di kandang lawan Cambur di menit 90 golnya. Ini juga menyakitkan, dan Nathan Choaon bermain 90 menit full namun tidak bisa menolong timnya untuk bisa sekedar menahan imbang maupun memenangkan pertandingan di kandang. Nah, dari Nathan Choaon kita lanjut ke Liga Belgia, yaitu ada FC Pedender, ada Ragnar Mangun yang juga kalah, timnya kalah, masih berada di juru kunci papan klasemen dengan hanya 2 kemenangan kalau tidak salah. Akan sangat besar kemungkinan bahwa FC Pedender musim ini akan degradasi karena susah menang, yang dibantai oleh klub Brugge 1-5, dan Ragnar Mangun menghilang dari DSP. Entah apa penyebabnya, entah cedera, kita tidak tahu atau dihukum, tapi Ragnar Mangun tidak ada dalam DSP maupun daftar pemain cadangan. Nah, yang terakhir sudah lama kita tidak ulas, yaitu di Astransin ada Marcelino Ferdinand, juga timnya bermain imbang di kandang Rozenburg. Marcelino menghilang juga dari DSP, ini tentu mengecewakan. Tapi kalau saya tidak salah, dia juga ada cedera otot sehingga di SEA Games pun dia tidak dipanggil, tidak bisa diturunkan. Dan di Astransin sendiri di Liga Slovakia dia tidak bermain dan tidak ada dalam DSP alias menghilang dari DSP. Nah, seperti pemain lain, seperti sama-sama kita tahui, Ole Romeni juga di Oxford United bermain 62 menit dan timnya kalah 2-1. Nah, itu juga kebetulan saya nonton. Nah, dia bermain dan menjadi starter kembali di musim ini, starter pertama. Dan pemain-pemain lainnya kita tidak ulas karena kebetulan seperti Mauro Sistra, kemudian pemain-pemain lain juga dipanggil ke timnas U22 membela Indonesia di SEA Games. Walaupun mereka adalah pemain abroad di klub masing-masing, baik itu di junior maupun kelompok umur. Nah, demikian kawan-kawan, itu berita sedikit tentang pemain-pemain kita yang abroad di Eropa. Semoga di pertandingan mereka berikutnya mampu memberikan hasil yang baik dan positif yang akan menambah koefisien atau poin mereka di Transfermarkt dan menjadikan pemain-pemain atau klub-klub Eropa lainnya menunjang karir mereka untuk berpindah ataupun naik karirnya atau menjadi starter atau menjadi pilihan utama di pertandingan berikutnya. Demikian, bravo Timnas Indonesia, bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.